Di video sebelumnya ada pertanyaan tentang apa sih bedanya dermatitis seboroik sama ketombe. Nah, mungkin kita bisa sama-sama cari jawabannya di video kali ini ya. Makanya nonton videonya sampai habis. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Sedikit pengenalan, aku ini mengalami yang namanya kondisi kulit kering, khususnya di bagian area kepala, namanya dermatitis seboroik. Jadi ini aku alamin sekitar beberapa bulan setelah aku melahirkan. Nah, itu aku baru tahu kalau ternyata ada kulit kering yang melupas di kepala aku. Yang awalnya tadinya aku pikir adalah ketombe, tapi ternyata dia itu areanya semakin lama semakin membesar. Dan setelah aku coba tanya gitu ya ke dokter, waktu itu aku pergi ke puskesmas dan bertemu dengan dokter umum. Nah, di sana dijelaskan kalau memang ini benar namanya dermatitis seboroik. Aku udah pernah bikin videonya tentang pengalaman aku mengalami dermatitis seboroik ini di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat, akan aku taruh linknya di atas ini atau mungkin juga di bawah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang apa sih perbedaannya dermatitis seboroik itu sama dengan ketombe. Karena keduanya sama-sama ada di kepala dan sebenarnya kayak hampir-hampir mirip gitu. Disclaimer dulu, aku bukanlah dokter, tenaga kesehatan atau apapun itu. Aku benar-benar pure sebagai yang mengalami dermatitis seboroik. Jadi konten hari ini yang akan aku jelaskan ini berdasarkan riset aku sendiri. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bantu tambahkan, atau teman-teman juga mungkin ada yang dari tenaga kesehatan gitu ya yang lebih capable di bidang ini, kalian bisa juga kasih masukan di kolom komentar. Aku akan berterima kasih banget. Nah, jadi balik lagi tadi kita mau tahu nih apa sih sebenarnya bedanya, karena sebenarnya kelihatannya mungkin sama tapi ternyata ini tuh beda. Nah, kita bisa lihat dari mana. Nah, ini aku kasih lihat gambar. Ini adalah hasil kulit mati yang aku klopek gitu ya dari si kulit kering yang ada di kepala aku. Bisa dilihat itu tuh bentuknya kayak lapisan kulit tapi yang sudah kering dan dia mengelupas. Ini dulunya, tadinya ya, dulu pas aku ngalamin awal-awal pertama kali, itu aku kopek, terus setiap hari tuh dia muncul terus, sampai lama-lama kulit aku tuh jadi melebar yang area keringnya. Dan warnanya pun dia tuh jadi berubah. Jadi dari sini aku tahu kalau ini tuh bukan yang namanya ketombe. Jadi kalau ketombe yang biasanya aku alami dan yang aku tahu itu biasanya hanya kayak serpihan-serpihan lebih kecil. Dan biasanya kalau misalnya nih kita pakai baju warna hitam nih ya, itu kelihatan kayak ya udah putih-putih gitu aja, biasa gitu. Nah, sedangkan kalau si dermatitis seboroik yang aku alamin itu jauh beda daripada itu, karena ya tadi dia itu lebih besar areanya gitu ya, lebih luas areanya, dan dia juga lebih, lapisan kulitnya tuh lebih tebel ya kalau menurut aku. Nah, tapi si dermatitis seboroik ini bisa jadi kayak kelihatan nyaru gitu sama ketombe. Berdasarkan pengalaman aku nih ya, aku pernah melakukan eksperimen sendiri. Jadi aku tuh pernah coba nggak keramas gitu ya dalam 1 minggu. Jadi kondisi kulit kepala tuh udah hancur banget deh gitu. Nah, itu aku perhatiin lama kelamaan area tadi kan memang yang di sini nih aku yang kering itu si dermatitis seboroiknya. Itu lama-lama dia makin mengering, gimana sih, kayak crack gitu. Crack apa ya, crack? Kayak gitu deh, kayak pecah gitu. Nah, itu dia bisa jadi kayak kecil-kecil sama kayak si ketombe. Nah, jadi jatuhnya nanti di rambut aku yang di bagian depan sini, itu dia kayak ada putih-putih gitu. Nah, itu hampir mirip seperti ketombe. Tapi ternyata enggak. Jadi makanya aku sejak itu, aku mulai perhatiin, oh berarti kalau misalnya aku harus atur nih si jadwal keramasnya. Karena kalau misal aku keramas setiap hari pun, itu kulit kepala aku jadi kayak kering banget juga gitu. Jadi makanya aku harus atur mungkin di 2 hari atau 3 hari sekali gitu. Tapi juga jangan sampai nggak keramas sampai seminggu. Karena itu juga nanti bisa jadi kayak kulitnya tuh, kepalanya tuh udah makin kering banget sampai yang kayak ngelotok-ngelotok gitu. Nah, sampai sini kira-kira udah tahu belum kira-kira perbedaannya seperti apa? Nah, aku tambahin lagi ya, ini berdasarkan aku baca-baca juga. Jadi ternyata kalau misalnya kalian masih belum yakin nih, ini kulit kepala kalian tuh beneran kering karena dermatitis seboroik atau emang karena ketombean aja gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian nggak yakin, nah kalian bisa lihat juga, biasanya itu dermatitis seboroik itu kita nggak dialamin cuma di kulit kepala aja. Jadi bisa di area-area lain. Aku pernah baca di beberapa komentar video aku tentang dermatitis seboroik. Jadi teman-teman tuh banyak katanya juga ada alaminnya tuh ada atau muncul di area-area yang lain. Jadi biasanya seperti ada di lipatan paha, ada di ketiak. Kalau nggak salah aku juga pernah baca ada katanya tuh di area mata juga kalau nggak salah. Nah, sama ada juga katanya di lipatan telinga. Nah, ini ternyata yang aku baru sadarin banget. Jadi ternyata aku alamin. Jadi ternyata jauh sebelum itu, jadi kayaknya mungkin aku belum nikah kali ya. Nah, itu aku udah sering ngalamin yang namanya tuh
kulit di ini nih di telinga aku tuh super sensitif. Jadi kalau misalnya pakai anting yang kurang cocok gitu ya, suka berair. Itu juga di lipatan telinganya itu juga sama, suka berair dan ya pokoknya sensitif gitulah. Nah ternyata ini juga salah satu kondisi yang biasanya dialami sama penderita dermatitis seboroik. Nah jadi aku baru tahu, oh ternyata jauh sebelum kulit kepala aku ini yang mulai bereaksi gitu ya, ternyata di kuping aku sendiri itu udah pernah aku alamin. Jadi makanya mungkin teman-teman kalau misalnya ngalamin juga hal-hal seperti itu, mungkin ada di area-area lain yang kulitnya mungkin tiba-tiba kering atau bermasalah. Nah itu bisa patut dicurigai, walaupun memang bukan pasti atau bukan selalu tentang dermatitis seboroik ya, tapi mungkin teman-teman bisa segera dicek aja kepada yang ahlinya gitu, biasanya ke dokter kulit gitu. Itu nanti untuk didiagnosa kira-kira ini kenapa ya, kira-kira masalah kulitnya tuh karena apa. Dan aku sendiri udah pernah bikin beberapa video tentang dermatitis seboroik dan aku juga punya playlistnya. Teman-teman nanti bisa cek semua di situ. Mungkin ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman juga boleh banget. Banyak banget yang komen dan juga sharing pengalaman di kolom komentar dan saling ngobrol gitu, dan jadi saling ngebantu ya dan menguatkan gitu ya, karena memang kondisi seperti ini tuh ya kadang suka kambuh aja gitu, kadang suka sebel sendiri gitu kan, tapi ya memang kita harus hadapin dan kita harus cari tahu sendiri juga ya gimana kira-kira cara mengatasinya. Nah paling dari aku itu aja, dan kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.